Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Givari Bernardo. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian guru, syarat tugas dan tanggung jawab guru. Yang pertama, guru adalah guru yang tugas dan pekerjaannya selain mengajar, memberikan macam-macam ilmu, pengetahuan, dan keterampilan kepada anak-anak serta mendidik. Pekerjaan guru merupakan pekerjaan yang luhur dan sangat mulia, baik ditinjau dari sudut masyarakat dan negara maupun ditinjau dari sudut keagamaan. Guru sebagai pendidik ialah seorang yang berjasa besar terhadap masyarakat dan negara. Tinggi dan rendahnya kebudayaan suatu masyarakat, maju atau mundurnya tingkat kebudayaan suatu masyarakat, maju atau mundurnya tingkat kebudayaan suatu masyarakat dan negara. Sebagian besar bergantung kepada pendidikan dan pengajaran yang diberikan oleh guru-guru. Pengertian guru menurut para ahli, yang pertama menurut Nur Jalaluddin tahun 1978, di sini menjelaskan guru merupakan pendidik, yaitu orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, mampu berdiri, dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah, khalifah di muka bumi, sebagai makhluk sosial dan individu yang sanggup berdiri sendiri. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru dan dosen merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengerahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Selanjutnya, syarat untuk menjadi seorang guru menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 terdapat 5 syarat yang patut untuk dijadikan sebagai syarat persyaratan dasar seorang guru. Yang pertama, memiliki kualifikasi akademik, yaitu artinya di sini ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh seorang guru sesuai dengan jenis jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Ijazah yang harus dimiliki guru adalah ijazah jenjang sarjana S1 dan diploma 4 sesuai dengan jenis jenjang dan satuan pendidikan atau mata pelajaran yang diampunnya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Yang kedua, memiliki kompetensi, artinya memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dikuasai oleh seorang guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial. Yang ketiga, memiliki sertifikat pendidikan. Artinya di sini harus memiliki sertifikat pendidik yang ditandatangani oleh perguruan tinggi yang dinyatakan sebagai bukti formal telah memenuhi standar profesi guru melalui proses sertifikasi. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Artinya harus memiliki kondisi kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan guru dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang terakhir, memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Artinya harus ikut serta dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang mengembangkan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang peran dan fungsi guru. Para pakar pendidikan di dunia barat telah melakukan penelitian tentang peran guru yang harus dilakoni. Peran guru yang beragam telah diidentifikasi dan dikaji oleh Pulias dan Young tahun 1988, Manan tahun 1990, serta Elon and Weinstein tahun 1997. Adapun hasil penelitiannya menyatakan adapun peran tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai pendidik yang dijadikan sebagai tokoh panutan dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Peran guru sebagai pendidik atau nurturer berkaitan dengan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memperoleh pengalaman lebih lanjut seperti penggunaan kesehatan jasmani bebas dari orang tua dan orang dewasa yang lain, moralitas, tanggung jawab kemasyarakatan, pengetahuan dan keterampilan dasar, persiapan untuk perkawinan dan hidup berkeluarga, pemilihan jabatan, dan hal-hal
bersifat personal dan spiritual. Oleh karena itu, tugas guru dapat disebut sebagai pendidik dan pemeliharaan anak. Guru sebagai penanggung jawab pendisiplinan anak harus mengontrol setiap aktivitas anak-anak agar tingkah laku anak tidak menyimpang dengan norma-norma yang ada. Yang kedua, guru sebagai pengajar. Peran guru sebagai pengajar dan pembimbing dalam kegiatan belajar peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti motivasi, kematangan, hubungan peserta didik dengan guru, kemampuan verbal, tingkat kebebasan, rasa aman, dan keterampilan guru dalam berkomunikasi. Jika faktor di atas dipenuhi, maka melalui pembelajaran peserta didik dapat belajar dengan baik. Guru harus berusaha membuat sesuatu menjadi jelas bagi peserta didik dan terampil dalam memecahkan masalah. Adapun beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam pembelajaran yaitu membuat ilustrasi, mendefinisikan, menganalisis, mensintesis, bertanya, merespon, mendengarkan, menciptakan kepercayaan, memberikan pandangan yang bervariasi, menyediakan media untuk mengkaji materi standar, menyesuaikan metode pembelajaran, memberikan nada perasaan. Agar pembelajaran memiliki kekuatan yang maksimal, guru-guru harus senantiasa berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan semangat yang telah dimiliki ketika mempelajari materi standar. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing. Guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan itu. Dalam hal ini, istilah perjalanan tidak hanya menyangkut fisik, tetapi juga perjalanan mental, emosional, kreativitas, moral, dan spiritual yang lebih dalam dan kompleks. Sebagai pembimbing perjalanan guru memerlukan kompetensi yang tinggi untuk melaksanakan 4 hal berikut. Yang pertama, guru harus merencanakan tujuan dan mengidentifikasi kompetensi yang hendak dicapai. Yang kedua, guru harus melihat keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran yang paling penting bahwa peserta didik melaksanakan kegiatan belajar itu tidak hanya secara jasmaniah, tapi mereka harus terlibat secara psikologis. Yang selanjutnya, guru harus memaknai kegiatan belajar. Selanjutnya, guru harus melaksanakan penilaian. Dan yang terakhir, guru sebagai seorang pemimpin. Guru diharapkan mempunyai kepribadian dan ilmu pengetahuan. Guru menjadi pemimpin bagi peserta didiknya, ia akan menjadi imam. Yang kelima, guru sebagai pengelola pembelajaran. Guru harus mampu menguasai berbagai metode pembelajaran. Selain itu, guru juga dituntut untuk selalu menambah pengetahuan dan keterampilan agar supaya pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya tidak ketinggalan zaman. Yang keenam, guru sebagai model atau teladan. Guru merupakan model atau teladan bagi peserta didik dan semua orang yang menganggap dia sebagai guru terdapat kecenderungan yang besar untuk menganggap bahwa peran ini tidak mudah untuk ditentang, apalagi ditolak. Sebagai teladan, tentu saja pribadi dan apa yang dilakukan guru dapat mendapat sorotan peserta didik serta orang sekitar lingkungannya yang menganggap atau mengakuinya sebagai guru. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang guru. Sikap dasar, berbicara, dan gaya bicara, kebiasaan bekerja, sikap melalui pengalaman dan kesalahan, pakaian, hubungan kemanusiaan, proses berpikir, perilaku neurotis, selera, keputusan, kesehatan gaya hidup secara umum. Perilaku guru sangat mempengaruhi peserta didik, tetapi peserta didik harus berani mengembangkan gaya hidup pribadinya sendiri. Guru yang baik adalah yang menyadari kesenjangan antara apa yang diinginkan dengan apa yang ada pada dirinya. Kemudian menyadari kesalahan ketika memang bersalah. Kesalahan harus diikuti dengan sikap merasa dan berusaha untuk tidak mengulanginya. Yang ketujuh, sebagai anggota masyarakat, peran guru sebagai komunikator pembangunan masyarakat. Seorang guru diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan di segala bidang yang sedang dilakukan. Ia dapat mengembangkan kemampuannya pada bidang-bidang yang dikuasainya. Guru perlu juga memiliki kemampuan untuk bergaul dengan masyarakat. Melalui kemampuannya, antara lain melalui kegiatan olahraga, keagamaan, kepemudaan. Kebebasan bergaul harus dimiliki sebab kalau tidak pergaulannya akan menjadi kaku dan berakibat yang bersangkutan kurang diterima oleh masyarakat. Guru sebagai administrator.
Di sini, seorang guru tidak hanya sebagai seorang pendidik dan pengajar, tetapi juga sebagai administrator pada bidang pendidikan dan pengajaran. Guru akan dihadapkan pada berbagai tugas administrasi di sekolah. Oleh karena itu, seorang guru dituntut bekerja secara administrasi teratur. Segala pelaksanaan dan kaitannya, proses belajar mengajar perlu diadministrasikan secara baik. Oleh sebab administrasi yang dikerjakan seperti membuat rencana mengajar, mencatat hasil belajar, dan sebagainya merupakan dokumen yang berharga bahwa ia telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang kesembilan, guru sebagai penasehat. Guru adalah seorang penasehat bagi peserta didik, juga bagi orang tua, meskipun mereka tidak memiliki latihan khusus untuk sebagai penasehat dan dalam beberapa hal yang tidak dapat berharap untuk menasihati orang. Peserta didik senantiasa berhadapan dengan kebutuhan untuk membuat keputusan dalam prosesnya akan lari kepada gurunya. Agar guru dapat menyadari perannya sebagai seorang kepercayaan atau penasihat secara lebih mendalam, ia harus memahami psikologi kepribadian dan ilmu kesehatan mental. Yang ke-10, guru sebagai seorang pembaharu atau inovator. Guru menerjemahkan pengalaman yang telah lalu ke dalam kehidupan yang bermakna bagi peserta didik. Dalam hal ini, terdapat jurang yang dalam dan luas antara generasi yang satu dengan yang lain. Demikian halnya, pengalaman orang tua memiliki arti lebih banyak daripada nenek kita. Sebagai peserta didik yang belajar sekarang, secara psikologis berada jauh dari pengalaman manusia yang harus dipahami, dicerna, dan diwujudkan dalam pendidikan. Tugas guru adalah menerjemahkan kebijakan dan pengalaman yang berharga ini ke dalam istilah atau bahasa modern yang akan diterima oleh peserta didik, sebagai jembatan antara generasi tua dan generasi muda, yang juga penerjemah pengalaman. Guru harus menjadi pribadi yang terdidik. Yang ke-11, guru sebagai seorang pendorong kreativitas. Kreativitas merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran, dan guru dituntut untuk mendemonstrasikan dan menunjukkan proses kreativitas tersebut. Kreativitas merupakan sesuatu yang bersifat universal dan merupakan ciri aspek dunia kehidupan di sekitar kita. Kreativitas ditandai oleh adanya menciptakan sesuatu yang belum sebelumnya tidak ada dan tidak dilakukan oleh seseorang, atau adanya kecenderungan untuk menciptakan sesuatu. Akibatnya, dari fungsi ini, guru senantiasa berusaha untuk menemukan cara yang lebih baik dalam melayani peserta didik, sehingga peserta didik tidak akan menilainya bahwa ia memang kreatif dan tidak melakukan sesuatu secara rutin saja. Kreativitas menunjukkan bahwa apa yang akan dikerjakan oleh seorang guru lebih baik dari yang telah dikerjakan sebelumnya. 13. Guru sebagai evaluator. Evaluasi atau penilaian merupakan aspek pembelajaran yang paling kompleks karena melibatkan banyak latar belakang dan hubungan, serta variabel lain yang mempunyai arti apabila berhubungan dengan konteks yang hampir tidak mungkin dapat dipisahkan dengan setiap segi penilaian. Teknik apapun yang dipilih dalam penilaian harus dilakukan dengan prosedur yang jelas, yang meliputi 3 tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Nomor 14, guru sebagai seorang kulminator. Guru adalah orang yang mengarahkan proses belajar secara bertahap dari awal hingga akhir atau kulminasi. Dengan rancangannya, peserta didik akan melewati tahap kulminasi secara suatu tahap yang memungkinkan setiap peserta didik bisa mengetahui kemajuan belajarnya. Di sini peran kulminator terpadu dengan peran sebagai evaluator. Guru sejatinya adalah seorang pribadi yang harus serba bisa dan serba tahu, serta mampu mentransferkan kebiasaan dan pengetahuan pada muridnya dengan cara yang sesuai dengan perkembangan dan potensi anak didik. Begitu banyak peran yang harus diemban oleh seorang guru. Peran yang begitu berat dipikul di pundak guru, hendaknya tidak menjadikan calon guru mundur dari tugas mulia tersebut. Peran-peran tersebut harus menjadi tantangan dan motivasi bagi seorang calon guru. Dia harus menyadari bahwa di masyarakat harus ada yang menjadi peran guru. Bila tidak, maka satu masyarakat tidak akan terbangun dengan utuh, penuh ketimpangan, dan akhirnya masyarakat tersebut tidak bergerak menuju kehancuran. Materi selanjutnya adalah tanggung jawab guru. Yang pertama, hakikat tanggung jawab seorang guru. Tanggung jawab guru di sini adalah perbuatan yang merupakan perwujudan dari kewajiban guru.
Yang kedua, tanggung jawab guru. Tanggung jawab guru dan unsur pendidikan lainnya bukan hanya sekedar dalam hal mengajar dan memberikan dunia pendidikan di sekolah di tempatnya bertugas, tapi kan bertanggung jawab untuk mengajak masyarakat di sekitarnya masing-masing untuk ikut berpartisipasi dalam memajukan pendidikan di wilayahnya. Maju atau mundurnya pendidikan di daerah tergantung kinerja oleh para guru, pengawas sekolah, dan komite sekolah. Karenanya diharapkan semuanya bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya yang disertai keikhlasan hati dalam mengemban amanah yang diberikan. Guru yang profesional akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode. Selain itu juga ditunjukkan melalui tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdian. Guru yang profesional hendaknya mampu memikul dan melaksanakan tanggung jawab sebagai guru kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, dan bangsa, negara dan agamanya. Tanggung jawab seorang guru yang profesional antara lain. Yang pertama, tanggung jawab secara intelektual. Tanggung jawab intelektual guru diwujudkan melalui penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum, mata pelajaran di sekolah atau substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penugasan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Tanggung jawab profesi atau pendidikan. Tanggung jawab profesi di sini diwujudkan melalui pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Berikutnya, tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial guru diwujudkan melalui kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, tanggung jawab moral dan spiritual. Di sini, tanggung jawab moral dan spiritual diwujudkan melalui penampilan guru sebagai makhluk beragama dan perilakunya senantiasa tidak menyimpang dari norma agama dan moral. Tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab pribadi diwujudkan melalui kemampuan untuk memahami dirinya, mengelola dirinya, mengandalkan dirinya, mengendalikan dirinya dan menghargai serta mengembangkan dirinya. Ya baik, sekian materi yang bisa saya jelaskan pada hari ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.